Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jamil mu'minina wal mu'minatal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi muallifi hadhil kutub al-makruh fi hadzal mahdi syarif ani mahad daril hikam biniyatil qabul wa tamami kulli sulana ila kulli ma'mul ila hadrati rasul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita akan mengkaji kitab Fathul Mu'in. Dan masih bicara tentang bab nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Muhimmatun ay hadhi muhimmah. Ini masalah yang penting, gitu dia. Artinya butuh perhatian. Yahrumu ala rajuli walau syaikhan himman ta'amudu nadhari syai'in min badani ajnabiyatin hurratin aw amatin balagat haddan tushtaha fihi walau syauha'a aw ajuzan wa aqsuhu. Yahrumu ala rajuli, haram atas seorang laki-laki, tentu yang maksudkan laki-laki dewasa ya, rajul. Walau syaikhan himman, walaupun laki-laki dewasa tadi seorang tua, seorang kakek-kakek yang sudah tua renta, yang sudah tidak memiliki kekuatan untuk ya hubungan biologis ya. Jadi himman artinya seorang kakek-kakek yang sudah tua renta, yang libidonya, wattnya udah kecil gitu ya, susah untuk naik. Itu libido dan voltasenya gitu ya. Haram apa? Ta'amudu nadhari syai'in, menyengaja. Jadi sifatnya sengaja gitu ya. Nadhari syai'in, memandang sesuatu, min badani ajnabiyatin, badan dari ajnabiyah, wanita yang bukan mahram, wanita orang lain. Hurratin, baik wanita tadi merdeka, au amatin, atau wanita tadi budak perempuan gitu. Jadi budak perempuan. Balagat haddan tushtaha, yang ia wanita tadi telah balagat, telah sampai haddan tushtaha fihi, satu kondisi itu dia, yang ketika seorang laki-laki melihat kondisi badannya, laki-laki tadi syahwatnya sudah tergerak. Artinya tidak harus wanita di sini tidak harus sudah balik gitu ya. Pokoknya ketika dia sudah balagat haddan tushtaha fihi, kalau orang laki-laki melihat dia sudah ada keinginan gitu ya, walaupun belum balik. Ya apalagi kalau udah balik gitu ya. Walau syauha'a, walaupun wanita tadi wanita yang jelek, yang jelek lah gitu ya. Au ajuzan, atau wanita tadi ajuz, ya sudah tua, wanita parubaya lah katakan. Waqsub, itu juga kebalikannya, artinya kebalikannya adalah seorang wanita tidak boleh sengaja-sengaja melihat kepada laki-laki yang ajnabi. Aurat laki-laki yang ajnabi, badan laki-laki yang ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya gitu. Jadi kesimpulan begini, secara hukum fikih, bahwa seorang laki-laki yang dewasa ya, walaupun dia sudah tua renta, sudah punya tidak ada keinginan dan gak kuat untuk apa? Ya untuk jima lah ya, hubungan biologis. Haram ta'amudu nadhari syai'in, sengaja-sengaja, jadi dengan unsur sengaja, melihat sesuatu atau sedikit daripada badan wanita yang ajnabiyah, wanita yang orang lain yang bukan mahramnya.
baik wanita tadi wanita merdeka atau budak perempuan gitu dia. Berarti logikanya kalau tidak sengaja mah nggak apa-apa. Misalnya nggak ada niat melihat, tahu-tahu tanpa sengaja begitu kita nengok, waduh kelihatan aurat. Nah ini nggak apa-apa. Itu dimaafkan. Yang penting langsung ditarik, pandangannya langsung dialihkan. Jangan ketagihan, jangan penasaran. Wah ternyata enak juga ngelihatnya. Coba lihat lagi Nah itu berarti sudah pandangan kedua. Nah kalau udah pandangan kedua, ya hukumnya haram. Sehingga kita sering dengar istilah an-nazratul ula laka wa tsaniyatu alaika. Pandangan pertama artinya tanpa sengaja tadi itu. Ternyata kita melihat aurat seorang perempuan. Itu laka milik kamu, artinya rezeki, artinya dimaafkan gitu ya. Wa tsaniyatu alaika. Tapi pandangan kedua artinya otomatis ketika kita nengok lagi, berarti kan di sana ada unsur kesengajaan. Ada unsur ngulangin lagi, ternyata enak juga melihat tuh aurat gitu. Nah pandangan yang kedua ya khalas alaika atas kamu, artinya sudah dosa gitu. Jadi lagi dan lagi mu'alif di sini mengatakan bahwa seorang laki-laki seorang laki-laki haram dia sengaja melihat kepada badan wanita yang ajnabiyah. Jadi unsurnya sengaja ya. Kalau tidak sengaja ya kayak tadi tidak apa, artinya dimaafkan. Walaupun laki-laki tadi orang laki-laki yang kakek-kakek yang sudah tua renta, yang sudah tidak ada keinginan untuk kekuatan jima. Bisa jadi kalau bahasa orang kampung mah kakek-kakek udah tua renta, udah bau tanah, tetap nggak boleh. Kenapa? Karena tetap dikhawatirkan. Bisa jadi tadinya dia tidak kuat, tiba-tiba bangkit. Atau tadinya dia tidak ada keinginan apa-apa, tiba-tiba setan lewat di depannya, langsung dibisikin, langsung kalau perlu diberikan kekuatan gitu. Artinya ini untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau bahasa usul fikihnya saddan lizari'ah, menutup jalan ke arah sana gitu. Tindakan preventif. Baik perempuan tadi hurratin, merdeka, au amatin atau budak perempuan. Ya artinya orang lain punya budak, dia punya budak perempuan. Nah kita yang bukan mahramnya ya nggak boleh juga melihat badan amat gitu ya. Bahkan di sini bilang walau syauha'a, walaupun perempuan tadi jelek, ya artinya jelek aja nggak boleh, apalagi yang cakep gitu. Karena bisa jadi walaupun jelek mukanya, tetapi kan yang namanya libido, nafsu seksual laki-laki kalau sudah bangkit, seringkali ya tidak melihat wajah yang jelek dan seterusnya. Pokoknya bla 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 ya. Bahkan walaupun wanita tadi parubaya, artinya wanita yang sudah parubaya lah yang sudah 40 tahun, 50 tahun. Waksu dan begitu juga kebalikannya. Artinya seorang wanita haram sengaja melihat aurat dan badan laki-laki yang ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya. Khilafan lil hawi. Ini berbeda dengan pandangan yang ada pada kitab Al-Hawi, Imam Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir. Qar-Rafi'i sebagaimana Imam Rafi'i. Ya artinya kalau dalam pandangan Imam Mawardi yang ditulis dalam kitab Al-Hawi dan juga Imam Rafi'i, di mana seorang wanita boleh melihat badan laki-laki yang ajnabi, tentu selain antara pusar dan lutut. Itu beda pandangan artinya ya. Tetapi tentu yang selamat yang pertama lah ya. Karena tadi saddan lizari'ah menutup jalan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan bisa saja kakek-kakek tadi langsung semangat sehingga terjadi pelecehan seksual gitu kan bisa ya. Wa in nazara bi ghairi syahwatin aw ma amnil fitnah alal mutamad. Wa in nazara walaupun laki-laki tadi yang melihat yang sengaja melihat badan perempuan walaupun dia melihatnya bi ghairi syahwa tanpa syahwat tetap nggak boleh, haram. Karena tindakan dini mencegah hal-hal yang bisa jadi terjadi yang gak diinginkan gitu. Tinjauannya ke sana. Walaupun dia melihat tanpa syahwat, ya logikanya apalagi pakai syahwat gitu ya. Ma'amnil fitnah, ataupun ketika dia melihat
itu terasa aman daripada al-fitnah gitu. Alal mu'tamad, ya fitnah ini diantaranya misalkan terjadi fitnah yang gak diinginkan, terjadi musibah, termasuk katakanlah khawatir syahwatnya fitnah ya, syahwatnya naik. Kalau ambil fitnah, walaupun aman dari fitnah, tetap haram. Alal mu'tamad, menurut kaul yang mu'tamad. Yang dijadikan sandaran, berarti kaul yang kuat gitu ya. Karena yang namanya alat yang kita jadikan sandaran harus kuat. Jangan lemah gitu ya. Lemah ya ke bawah. La fi nahwi mir'atin. Artinya la yahrumu zalika nazar. Ay nazaru syai'in min danani ajnabiyah hurratin aw amatin fi nahwi mir'atin, pada seumpama mir'ah, kaca ya, cermin. Artinya di sini dikatakan ketika kita melihat badan seorang wanita atau aurat seorang wanita itu melalui cermin, artinya nggak langsung, itu tidak haram. Itu hukum asalnya ya, hukum asalnya tidak haram, tidak haram ya. Ketika kita melihat wanita tapi nggak langsung, kita lihat bayangan dia di cermin atau kita lihat bayangan dia di air, itu prinsipnya nggak haram. Tapi ada catatan, haitsul lam yakhsha fitnatan wala syahwatan, sekiranya dia aman dari syahwat. Tapi kalau begitu dia melihat foto atau gambar atau pantulan badan wanita tadi di cermin atau di air, nah sekarang di HP itu banyak ya. Tapi kalau khawatir terjadi fitnah atau syahwatnya naik, ya haram, karena ilatnya kan jelas ya. Artinya ketika ada syahwat, ada fitnah, ya otomatis haram. Kenapa? Ya nanti libidonya naik, dia nggak bisa lampiasin, kacanya yang dipecahin gitu, cerminnya maksudnya. Jadi kembali, tidak haram melihat badan wanita ajnabiyah melalui cermin, gitu ya. Tapi itu bukan mutlak, tidak tanpa syarat, ada syaratnya. Syaratnya tidak khawatir terjadi fitnah dan tidak khawatir syahwatnya naik. Kalau syahwatnya naik, nafsunya, libidonya naik, ya tetap nggak boleh. Karena kan itu sesuatu yang harus dihindari. Naiknya libido, kemudian tersalurkan bukan pada saluran yang diridhoi oleh Allah gitu. Kama aftabi ghairu wahidin, sebagaimana hal ini yaitu tidak haramnya melihat sesuatu badan ajnabiyah melalui cermin, tapi la mutlakan bal muqayyad gitu ya. Itu difatwakan ghairu wahidin oleh selain satu dari ulama. Artinya banyak ulama fatwakan seperti itu. Wa qaulul Asnawi taba'an li Raudhah, as-sawabu hilun nazar ilal waji wal kafain inda amnil fitnah dhaifun. Pandangan Imam Al-Asnawi, ada yang baca Isnawi ya. Taba'an li Raudhah, keadaannya mengikut kepada pendapat yang ada dalam kitab Raudhah, Raudhatul Talibin, Al-Imam An-Nawawi. Pandangan Imam Asnawi atau Al-Isnawi ketika beliau bilang ini, as-sawabu, pendapat yang benar, hilun nazari, halal memandang, ilal wajhi wal kafain, kepada wajah dan dua telapak tangan, tentu maksudnya wanita yang ajnabiyah gitu ya. Inda afnil fitnah, ketika aman dari fitnah, ketika tidak dikhawatirkan terjadi yang gangga, dan ketika syahwatnya tidak naik. Nah kata Imam Asnawi itu halal. Tapi hadal qaul, pandangan ini dhaifun, lemah. Jadi pada Imam Asnawi atau Al-Isnawi ketika dia bilang pendapat yang benar adalah halal melihat wajah dan dua telapak tangan wanita ajnabiyah ketika aman dari fitnah. Pendapat ini lemah. Berarti pendapat yang kuat ya haram. Haram melihat kepada wajah dan dua telapak tangan wanita ajnabiyah walaupun aman dari fitnah, walaupun diyakini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, walaupun libidonya nggak naik lah, syahwatnya nggak naik. Jadi pendapat yang kuat ya haram. Lagi dan lagi saddan li dzari'a, menutup jalan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita melihat ini, masya Allah ya, fatwa dan ijtihad para ulama sangat-sangat hati-hati sekali. Kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, waduh pusing kita ya. Kita menghindar melihat aurat, apalagi di jalanan atau di mana-mana tempat terbuka umum. Itu nggak bisa, susah. Kenapa susah? Karena banyak sekali
orang-orang yang mengobrol bahkan berniat sodakoh memperlihatkan aurat. Bayangin, sodakoh aurat itu, kita sampai bingung. Bukan sodakoh aurat ya. Ya artinya kenyataan sekarang memang seperti itu. Tapi hukum tetap nggak berubah ya. Kita lanjut. Wa kadza ikhtiyarul azra'i qaula jam'in yahilu nazari wajhi wa kafi ajuzin yu'manu min nazarihima al fitnah. Seperti ini juga artinya dianggap lemah. Ikhtiyarul azra'i, pendapat yang dipilih oleh Imam al-Azra'i. Nah, ikhtiyarul azra'i ketika Imam Azra'i memilih apa? Qaula jam'in, pandangan sekelompok ulama. Jadi Imam Azra'i memilih pandangan sekelompok ulama dan ikhtiar pilihan Imam Azra'i di sini lemah ya, artinya nggak kuat. Apa ucapan sebagian sekelompok ulama tadi? Yahilu nazar wajhi, halal memandang wajah, wa kafi dan telapak tangan, ajuz wanita yang parubaya gitu ya. Yu'manu min nazarihima, yang dirasa aman dari sebab memandang keduanya, wajah dan telapak tangan ajuz wanita parubaya, al fitnatu fitnah. Ya, artinya pendapat ini juga lemah. Ketika Imam Azra'i memilih pendapat sekelompok ulama, yaitu halal memandang wajah dan telapak tangan ajuz wanita separobaya yang ketika itu aman dari fitnah. Nah, pendapat yang mengatakan halal ini juga lagi dan lagi lemah. Yang kuat berarti ya haram. Kenapa haram? Sadan nizari'ah. Dan jujur ya, afwan, ini masalah umum aja, bukan buat saya pribadi, bukan. Ketika kita melihat seorang wanita, walaupun melihat wajahnya, melihat telapak tangannya, dan wanita tadi cantik, afwan ya, dan benar-benar menarik hati, itu pikiran kita jadi kacau, daya hayal jadi muncul, dan kita akhirnya masuk ke dunia hayal, gitu ya. Kita lanjut. Wala yahilun nazaru ila unuqil hurrah wa rasiya qat'an. Nah, sekarang hukum memandang kepada leher wanita merdeka. Jadi melihat leher wanita yang merdeka, wa rasiha, dan melihat kepalanya, itu tidak halal, artinya haram, bahkan qat'an, ay bila khilafin bainal ulama, tanpa ada perbedaan di kalangan ulama. Saya ulang, tidak halal melihat kepada leher wanita merdeka dan kepalanya qat'an, secara pasti, ay bila khilafin bainal ulama. Tapi lagi dan lagi sekarang kita bingung juga ya. Di mana leher perempuan di mana-mana dibuka, rambutnya dibuka juga. Jadi memang ya zaman sekarang agak bingung lah gitu ya. Beda sama zaman dulu tuh. Kalau zaman dulu seseorang ketika dia keluar rumah, dia sulit, bahkan nyaris dia tidak mendapati maksiat gitu. Tapi zaman sekarang ketika orang keluar rumah, yang selalu didapati ya maksiat, sehingga sulit sekali dia mendapati hal-hal yang apa ya, yang bernilai ibadah. Ini pandangan fikih ya, bukan pandangan dunia wali, bukan. Nah, kita lanjut. Wa qila yahilu mal karaha, dikatakan kalau kil itu lemah ya. Yahilu mal karahati an-nazar bila syahwatin wa khawfi fitnatin ilal amati. Halal tapi makruh. Halal cuman makruh, benci. Apa itu? An-nazar bila syahwa, memandang tanpa syahwat, wa khawfi fitnatin, dan khawatir fitnah, ilal amati, kepada budak perempuan. Artinya halal boleh, cuman makruh melihat kepada budak perempuan, tapi syaratnya tanpa syahwat dan tanpa khawatir fitnah gitu. Ila ma baina surah wa rukbah, kecuali anggota badan amat tadi antara surah, antara pusar dan lutut, yaitu haram tentu ya. Kenapa? Li'ano auratu fi shalah, karena dia ma baina surah wa rukbah, anggota badan seorang budak perempuan antara pusar dan lutut adalah auratnya. Aurat seorang budak perempuan fi shalah, dalam salat. Nah, sekarang masalah suara perempuan ini juga banyak apa ya? Banyak diperbincangkan. Apakah suara perempuan itu aurat atau tidak? Kita lihat bagaimana istinbat para ulama dalam kitab Fathul Mu'in. Walaisa minal aurati as-sautu, bukan termasuk aurat suara. Jadi suara perempuan itu secara hukum aurat atau tidak, dia hukumnya bukan aurat gitu. Ya berarti
Bukan, kalau emang aurat berarti perempuan diam aja udah, jangan bersuara apa-apa. Lebih-lebih di sana ketika ada laki-laki ajnabi gitu. Tetapi yang pasti artinya yang jelas di sini suara perempuan bukan aurat, sehingga sah-sah saja seorang perempuan bersuara. Maka pencabangan dari suara perempuan tidak bukan aurat, artinya kelanjutannya follow up-nya adalah fala yahrumu sama'u, maka tidak haram mendengar suara perempuan. Nah, ini belum titik, masih koma. Illa in khasyya minu fitnatan, kecuali jika orang yang mendengar suara perempuan tadi khawatir terjadi fitnah. Ya kecuali kalau seseorang dia mendengar suara perempuan, waduh, ini suara enak banget. Karena kan ada orang-orang perempuan tertentu, dia malah justru ketika ngomong sama orang lain, itu ucapannya diatur, lemah lembut, dan seterusnya. Ini sesungguhnya bahaya. Lebih-lebih laki-laki yang tegangan tinggi, atau laki-laki yang Victor. Tapi bukan perapatan Victor. Victor pikiran kotor gitu maksudnya. Ketika seorang perempuan, yang ajnabi ya, bicara dengan dia, dengan suara yang lemah lembut, suara yang dielokkan ke sana kemari, ini sebagian laki-laki libidonya bisa naik ini, sawatnya bisa naik. Waduh, ini suaranya bagus banget itu dia. Bahkan sekalipun seandainya wanitanya nggak ada di situ, dia hanya mendengar suara, ada beberapa perempuan itu suaranya bisa mengundang apa libido laki-laki, sawat laki-laki, sehingga laki-laki tadi berhayal jauh gitu. Nah, ketika dikhawatirkan fitnah, ya hukumnya jadi haram, karena kan akan menjatuhkan ke sesuatu yang haram. Awil tadzabihi, atau laki-laki yang mendengar suara perempuan tadi dia merasa lezat bihi dengan suara perempuan yang dia dengar tadi itu, merasa lezat dengan suara, otomatis nanti akan berimbas mikirin yang punya suara, waduh ini suaranya bagus banget, enak didengar, saya pengen dengar terus sih suaranya, itu ya wanita lain ya. Bahkan bisa jadi dia berhayal, waduh bisa jadi ini yang punya suara cakep ini, saya jadi pengen tahu gitu ya. Dan itu jadi apa? Jadi berkepanjangan gitu. Itu alasannya ya. Jadi kembali kesimpulannya, suara wanita bukan aurat. Sehingga nggak haram kita mendengarnya itu secara umum tuh. Tapi ada pengecualian, kecuali dikhawatirkan ketika mendengar suara perempuan tadi terjadi fitnah, atau kita malah menikmatinya, yang membuat kita berhayal, membuat hayalan kita jadi jauh. Nah, berarti kalau seperti ini ya haram gitu. Ya memang seperti itu ya, ketika kita membahas satu hukum, itu hukum yang bukan mutafak alaih, itu dia tidak mutlak gitu ya. Artinya bisa dilihat dari sisi ini seperti ini, dari sisi itu seperti itu. Walaupun ada hukum dasarnya, suara wanita bukan aurat, dia tidak haram didengar, kecuali ada pengecualian. Nah ketika pengecualian tadi terjadi, ya suaranya jadi haram gitu. Kama bahasa Zarkashi, sebagaimana hal ini dibahas oleh Imam Az-Zarkashi. Bahas di sini artinya Imam Az-Zarkashi melakukan amalia istimbat, praktek untuk mengistimbat, menyimpulkan satu hukum dalam hal ini, dalam hal mendengar suara seorang perempuan. Alhamdulillah selesai sampai di situ. Nanti kita akan lanjutkan hukum tentang anak-anak kecil. Kalau tadi kan rojul wanita, apa laki-laki dewasa. Sekarang nazarus shagir, melihatnya anak kecil, linisa, kepada para wanita, fil walaim, yang ada di perayaan-perayaan walimah. Insya Allah kita akan baca nanti berikutnya. Itu yang bisa disampaikan. Pada akhirnya mohon maaf pada segala kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.